Kita bahas pagi ini menghindari penyesalan karena salah berteman. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai pentingnya menghindari penyesalan. Menghindari penyesalan yang terlambat, yakni penyesalan pada saat kita sudah tidak bisa lagi mengubah atau memperbaiki nasib buruk yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri di masa lalu. Kita Rabu yang lalu sudah membahas bahwa kita akan menyesal, perasaannya mungkin sedih, kecewa dan sebagainya, sambil menyalahkan diri sendiri kita karena kita menganggap gagal memperoleh kebahagiaan atau apalagi mengalami kesengsaraan. Jadi sengsara dan tidak mengalami kebahagiaan. Kita menyesalinya, ada dua yang kita bahas Rabu yang lalu. Satu, mengapa kita tidak melakukan sesuatu pada saat ada kesempatan agar kita terhindar dari kejadian buruk semacam ini, atau agar kita bisa memperoleh nasib yang lebih baik daripada yang sekarang. Jadi menyesal tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, menyesal sudah berbuat sesuatu, ya. Kita menyesal mengapa kita telah mengambil langkah yang salah sehingga kita sekarang mengalami akibat buruknya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas nomor satu, yaitu penyesalan yang mungkin terjadi karena kegagalan kita melakukan sesuatu yang berguna pada saat ada kesempatan baik. Dan bagaimana cara menghindari penyesalan semacam itu. Kali ini mari kita membahas tentang kemungkinan kita menyesal pada saat-saat terakhir hidup kita di dunia ini. Jadi pada saat-saat kita mendekati meninggal, kita tidak tahu persis kapan meninggal, ya, kira-kira makin tua kita, atau pada saat kita telah dibangkitkan besok di akhirat karena kita telah salah langkah di masa-masa yang lalu. Pada kali ini kita bahas dipersempit dulu, ya. Kita akan membahas secara spesifik mengenai kemungkinan penyesalan karena salah langkah dalam memilih teman sewaktu di dunia atau sewaktu kita masih muda dulu. Di Al-Quran dibahas mengenai penyesalan semacam itu. Dibahas mengenai peringatan agar tidak berteman dengan orang-orang tertentu, dan juga dibahas mengenai orang-orang yang bagaimana kita seharusnya berteman. Misalnya, ada orang yang menyesal besok di akhirat. Itu digambarkan oleh Allah, ada orang yang menyesal karena telah salah memilih teman sewaktu hidup di dunia. Jadi sifatnya umum. Dan ini kejadian masih akan datang. Allah bisa bercerita tentang masa yang akan datang karena Allah bisa melihat apapun, kejadian apapun sekarang, masa lalu, atau masa yang akan datang. Jadi cerita ini real di hadapan Allah kalau kita itu belum bisa menyaksikannya. Penyesalan orang itu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, seandainya kenapa dulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman akrab. Mohon maaf, saya ulang. Seandainya saja dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Jadi dia menyesal telah mengangkat si fulan. Fulan itu dalam bahasa Arab kalau kita menyebut seseorang, tapi seseorang itu sebagai gambaran ilustrasi, maka disebutnya fulan. Khalila sebagai teman akrab. Khalil digunakan untuk menunjukkan teman akrab. Khalil itu orang yang selalu berada di sekitar kita. Kalau jari-jari, ya benda itu selalu di celah-celah kita. Jadi di mana kita berada, dia ada. Di mana dia ada, kita ada. Nah, itu namanya Khalil. Seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab, penyesalannya laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani.
dia telah membuat aku sesat. Dia membuat aku sesat sampai tidak ingat lagi kepada Allah setelah aku sebenarnya sebelumnya bisa menyadari keberadaan Allah. Jadi misalnya dulu orang ini rajin sholat, tapi setelah berteman dengan si fulan itu, entah karena kesibukan apa, sampai dia tidak lagi sholat. Nah, di situ ada setan yang terlibat, yaitu menganjurkan supaya fulan mengajak, dan yang diajak pun mau. Ya. Setan itu kan membisiki di hati. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Setan itu memang tidak peduli kepada manusia. Khadzul itu tidak peduli, di sini terjemahnya disebut tidak mau menolong manusia. Ya, tapi arti aslinya tidak peduli. Jadi setan setelah mendorong orang menjadi sesat, setelah sesat dibiarin aja, syukurin. Itu kelakuan setan. Jadi ada orang yang menyesal karena dia masuk neraka gara-gara sesat. Kesesatan itu disebabkan dia berteman dengan orang lain, orang tertentu. Orang itu membuat dia lupa kepada Allah. Jadi berteman itu memang sangat penting kita memilihnya. Mudah-mudahan kita tidak salah berteman ketika kita berkumpul seperti ini. Misalnya saya lihat grup WA pengajian ini, ada yang di Bumia, ada yang di Bu Fauzi Amin. Yang di Bu Fauzi Amin itu sudah sekitar 80 orang anggota grup. Di Bumia saya tidak tahu, tapi banyak juga. Jadi saya menduga mereka ini saling komunikasi dan nanti bertemu, omong-omongnya juga baik, ngomong masalah agama, masalah pengajian, kapan ada pengajian dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan mengindikasikan bahwa kita ini tidak salah berteman. Sebenarnya kita itu boleh saja berteman atau bekerja sama dalam bisnis dengan siapa saja, baik dia muslim atau non-muslim. Hanya saja Allah memberi batasan sepanjang teman itu, kalaupun dia non-muslim, tidak memusuhi kita atas nama agama atau keyakinan. Jadi sebenarnya kita itu berteman kepada siapa saja boleh, dengan non-muslim boleh. Dulu sudah pernah saya kemukakan suatu ayat mengenai silaturahim, bahwa Allah menganjurkan kita mengabdi kepada Allah secara murni, dan kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Di ayat itu disebutkan orang tua, saudara, kerabat, tetangga dan sebagainya, termasuk budak. Jadi artinya, dan di situ tidak disebutkan kriteria muslim atau non muslim. Berarti kita harus berbuat baik kepada siapa saja, status sosialnya apa saja, dan agamanya apa saja. Boleh. Nah, batasannya sebenarnya hanya pada dia itu memusuhi kita atas nama agama atau tidak. Dan kita harus hati-hati, yang namanya memusuhi atas nama agama itu kadang-kadang penampilannya santun sekali, tetapi punya maksud untuk menyesatkan, itu bisa. Jadi ketika orang itu bermaksud memusuhi kita, itu bisa terang-terangan dan bisa tidak terang-terangan. Ayat yang menunjukkan bahwa kita boleh berkawan dengan siapa saja termasuk non-muslim bisa kita kutip di surat Al-Mumtahanah 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian bergaul dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu atas nama agama dan tidak mengusir kamu dari rumah-rumahmu. Ini backgroundnya. Kan para sahabat dan juga Rasulullah kan dimusuhi, ada yang dibunuh, dan
eh, mereka merasa terusir sehingga mereka meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Di Madinah pun itu masih dimusuhi dengan mereka menyerbu ke Madinah berkali-kali. Nah, itu berarti mereka musuh. Nah, kalau kamu bergaul dengan non-Muslim, kalau tidak memusuhi kamu, boleh. Apa yang boleh dilakukan? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baik dengan mereka dan berbuat adil terhadap mereka. Berbuat adil itu harus kita lakukan dengan siapapun, muslim atau non-muslim. Bahkan kepada musuh pun kita harus tetap adil. Ya, kalau adil itu harus dengan siapa saja. Nah, berbuat baik, kita juga boleh berbuat baik. Orang yang berbuat baik dengan orang lain, termasuk non-muslim, itu dan juga berbuat adil, disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil. Ayat tersebut juga menganjurkan kita berbuat baik dan bersikap adil kepada teman-teman, baik mereka muslim atau non-muslim, yang tidak memusuhi kita atas nama agama atau keimanan. Bentuk berbuat baik itu bisa berupa kerjasama. Kerjasama yang sifatnya longgar, tidak memberi batasan. Misalnya bisa juga bekerja sama di dalam bisnis. Dan kerjasama itu bisa juga kalau dalam bisnis atau dalam organisasi itu kan tidak selalu sejajar. Kadang-kadang ada hubungan horizontal. Di samping ada bukan hanya horizontal tapi juga ada yang vertikal. Karena kalau ada organisasi itu kan ada ketua, terus ke bawah sekretaris bendahara, dan di bawahnya lagi ada lagi. Nah, kalau itu di bawah sekretaris dan bendahara biasanya seksi-seksi bagian-bagian itu kan sejajar. Jadi ada hubungan kerjasama yang sejajar, ada yang vertikal, anak buah dan atasan. Ini artinya kita bekerja sama, orang muslim bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh non-muslim, boleh. Kalau itu dilarang, bagaimana saudara-saudara kita yang bekerja di Eropa? Boleh dibilang hampir semua perusahaan itu memang dimiliki oleh non-muslim. Kalau tidak boleh, terus alasannya, wah kalau aku jadi karyawan, direktur utamanya dan pemilik sahamnya orang non-muslim. Kalau dikatakan tidak boleh mengambil pemimpin non-muslim, bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana bisa bekerja? Jadi kerjasama itu bisa saja hubungannya vertikal, yang di situ ada kepemimpinan. Saya kasih contoh yang tidak lazim dikemukakan orang. Ya. Kerjasama, misalnya kita naik pesawat terbang. Bu Naindra terbang dari Jakarta ke Guam. Pilotnya siapa? Muslim atau non-muslim? Saya kira Bu Naindra waktu itu nggak tahu itu pilotnya itu muslim atau tidak muslim. Padahal namanya penerbangan itu pemimpinnya ya pilot. Jadi kalau diumumkan misalnya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan mengikuti penerbangan dari Jakarta ke Guam, dipimpin oleh pilot namanya kapten ini, dan kopilot siapa begitu. Dipimpin oleh. Nah, boleh dipimpin oleh non-muslim di situ boleh. Sepanjang dia tidak menghalangi kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Misalnya kalau ada pilot bilang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, penumpang semuanya tidak boleh sholat. Yang tidak sholatnya itu yang kita tidak boleh taati, gitu. Ya. Jadi kita ngikuti dia boleh, dan umumnya itu nggak lazim itu. Saya belum pernah ketemu ada pilot melarang orang sholat. Dan sholat itu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau tidak bisa berdiri ya duduk, dan bisa juga duduk di tempat di kursi masing-masing, masih bisa. Tapi nggak ada larangan tidak sholat itu nggak ada.
Kalau misalnya eh, lampu nyala, tidak boleh berjalan, harus seatbelt dipakai. Perintah itu masih sejalan dengan keislaman. Karena apa? Itu larangan agar kita semuanya selamat. Menjaga keselamatan itu dianjurkan oleh Allah. Jadi sepanjang perintah dan larangannya pilot itu masih sejalan dengan ajaran Allah, nggak masalah. Ya. Ya, jadi larangan itu masih sejalan dengan agama. Dengan pemahaman semacam ini, kita tidak ragu-ragu ketika kita bekerja di suatu perusahaan yang dimiliki dan dipimpin oleh orang-orang non-Muslim. Mereka berperan sebagai pemilik modal atau direktur semata-mata hanya dalam bentuk kerjasama. Kerjasama menjalankan suatu aktivitas bisnis. Kalau mereka menghalang-halangi karyawan menunaikan sholat, nah kita harus meninggalkan kerjasama itu dengan cara keluar dan mencari pekerjaan yang lain. Tapi ada orang tidak berani keluar, alasannya sulit mencari pekerjaan. Tapi kalau saya sering mendapatkan keluhan semacam itu, saya tanya, kamu sudah pernah mencoba belum? Belum. Kalau belum pernah mencoba, kenapa mengatakan sulit mencari pekerjaan? Itu ada orang-orang orang-orang dekat yang saya kenal itu pindah-pindah perusahaan begitu gampangnya. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang sulit mencari pekerjaan, itu cek pada diri sendiri. Dan kadang-kadang kita itu tidak mempunyai keberanian kalau tidak dipecat dari perusahaan. Misalnya berwira swasta, nggak berani. Tapi suatu saat perusahaan tempat dia bekerja itu bangkrut, dia kasih pesangon tidak banyak. Lalu pesangon itu dipakai untuk mulai bisnis. Ternyata jalan. Dia tidak berani menjalankan bisnis itu kalau tidak dikeluarkan. Nah, karena ketidakberanian itu lalu dia tidak kreatif. Ya begitu pula ketika kita menjalankan organisasi kenegaraan atau pemerintahan. Kita bisa bekerja sama dengan siapa saja asal mereka tidak memusuhi atas nama keimanan atau menghalang-halangi kita melaksanakan kewajiban keislaman. Kalau kemudian pemerintah, penguasa melarang kita sholat, itu baru kita tidak boleh taat. Tidak boleh mentaati larangannya sholat. Loh, kita kan tidak boleh pergi ke masjid, lockdown begitu. Kita cek, itu larangannya itu sebenarnya atas nama agama atau kesehatan. Gitu. Kalau itu murni kesehatan, ya sholat bisa dilakukan di rumah dan sebagainya. Nah, kalau itu atas nama agama, baru kita itu tidak boleh taat. Nah, itu bisa kita cek dengan misalnya level bahayanya penularan itu seberapa jauh. Nah, intinya kalau mereka memusuhi kita atas nama keimanan, Allah melarang kita berakrab-akrab dengan mereka. Yang dilarang adalah berakrab-akrab. Tadi saya kutip ayat 8. Ayat berikutnya, ayat 9, Allah menjelaskan yang dilarang itu siapa? Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz dhalimun. Allah hanya mencegah kamu bergaul atau nanti larangannya di belakang. Bersama-sama dengan orang yang memerangi kamu atas nama agama dan mengusir kamu dari rumahmu atas nama agama, atau membantu orang-orang yang mengusir. Jadi ini semacam aliansi atau kalau bahasa Arabnya itu halif, bersekutu. Jadi orang yang memerangi atau mengusir, atau orang lain yang bersekutu mendukung orang yang memerangi atau mengusir. Larangannya antawallahum, menjadikan mereka sebagai wali. Nah, di ayat lain itu disebut bendanya sebagai wali atau aulia. Ini kata kerjanya mengangkat mereka sebagai wali. Wali itu apa? Wali itu sejak sebelum ada ribut-ribut Al-Maidah
51. Saya itu sudah memperingatkan bahwa arti wali itu teman akrab. Tapi kenapa buku-buku terjemah disebutnya pemimpin? Gitu. Enggak, sebenarnya bukan pemimpin. Kemudian ketika ribut-ribut ada pemilihan gubernur, habis itu beberapa percetakan mencetak buku terjemah diganti, aulia diganti dengan teman akrab yang semula pemimpin. Lalu ada yang bilang, wah ini terjemah dipalsukan. Enggak, itu sebenarnya arti yang sebenarnya. Tapi tidak berbeda jauh pemahamannya dengan mereka yang mengatakan pemimpin. Tapi arti aslinya adalah teman akrab. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Orang yang menganggap mereka sebagai wali, sebagai teman akrab, maka mereka itu zalim. Nah, jadi yang dilarang menurut ayat tersebut adalah menjadikan mereka sebagai wali. Kata tunggal wali, bentuk jamaknya adalah aulia, berarti teman akrab, bukan pemimpin. Seseorang misalnya, si A berteman dengan si B, masing-masing mereka bisa disebut wali atau teman akrab terhadap satu yang lain. Jadi A walinya si B juga walinya si A. Karena bahasa Arab wali itu bisa berarti yang melindungi, bisa berarti yang dilindungi. Oh, apa hubungannya dengan lindungan? Ini, yang namanya teman akrab itu adalah teman yang saling menyayangi. Karena saling menyayangi, maka mereka punya kecenderungan saling melindungi. Ya, jadi intinya mereka saling mencintai, saling menyayangi. Karena saling menyayangi, maka mereka menjadi punya kecenderungan saling melindungi. Nah, oleh karena itu si A dan si B kalau mereka saling menyayangi, masing-masing disebut wali. Karena arti wali dalam bahasa Arab itu bisa berarti yang melindungi dan bisa juga berarti yang dilindungi. Lebih jauh, kalau ada orang begitu taatnya kepada Allah sampai Allah menyayangi orang itu, maka orang itu menjadi walinya Allah. Nah, kalau ada orang menjadi walinya Allah, itu bukan berarti dia melindungi Allah, dia yang dilindungi. Allah juga walinya orang itu sebagai pelindungnya. Ya. Nah, indikasi saling menyayangi dan saling melindungi itu apa? Antara lain, bila mereka sudah saling mempercayai sehingga mereka bersedia curhat atau menyampaikan keluhan tentang problem-problem kehidupan yang mereka hadapi. Kita tidak akan curhat kepada orang yang kita nggak percaya. Kita tidak akan curhat kepada orang yang kita belum akrab. Kita hanya curhat kepada orang yang kita merasa akrab, kemudian kita percaya bahwa dia tidak membocorkan rahasia kita dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sudah berarti dianggap sebagai wali. Tentu itu yang normal ya. Ada orang yang tidak normal, setiap hari mengeluh melulu, dia ketemu siapapun, dia berkeluh kesah. Nah, itu tidak normal. Bisa-bisa kalau dia selalu mengeluh, dia udah nggak sehat akalnya. Nah, wali itu, mereka tidak tega bila ada salah satu dari mereka menderita suatu apapun. Sehingga begitu salah satu kelihatan menderita, yang lain langsung bersedia membantu tanpa diminta pertolongan. Ya, saya pernah memberikan perumpamaan Bu Naindra dan Mbak Yul, rumahnya bersebelahan. Kalau misalnya mohon maaf Mbak Yul, Bu Naindra nengok ke rumah Mbak Yul nggak ada yang dimakan, kelihatan lemes, terus buka-buka kulkas nggak ada. Wah ini, terus nanti Bu Naindra akan bawa makanan, ayo kita makan. Nah, itu indikasi saling menyayangi. Semangat semacam inilah yang menyebabkan orang dewasa melindungi kepentingan murid. Ya, orang dewasa yang melindungi kepentingan murid dalam hal sekolah misalnya, itu disebut wali murid.
Meskipun wali murid itu bukan orang tua kandung. Jadi misalnya bapaknya sudah meninggal, kemudian yang bertanggung jawab pamannya. Maka kalau ditanya, ini wali muridnya siapa? Si Fulan. Bukan bapaknya, tapi omnya. Nah, jadi yang penting melindungi. Oleh karena itu, orang yang memimpin satu kota, kota itu kan ya, yang penting isinya, warganya. Kalau ada pemimpin kota, dia menyayangi dan melindungi warganya, dia layak disebut wali kota. Ya, meskipun jabatannya bukan wali kota, misalnya, kebetulan kalau di Indonesia, wali kota. Anggaplah suatu negara. Kalau pemimpin negara itu menyayangi dan melindungi semua rakyatnya, maka dia layak disebut wali negara Indonesia, meskipun namanya presiden. Ya. Meskipun namanya gubernur, kalau dia menyayangi warga dan melindungi mereka di provinsi itu, maka layak disebut wali provinsi. Cuma istilah teknisnya dibedakan, kalau kota disebut wali kota, tapi kalau itu kabupaten disebut bupati. Itu jabatan formal, tapi fungsinya mereka diharapkan menjadi wali kabupaten, wali kota, wali negara. Maka tidak lazim kalau ada wali kota tapi korupsi, yang dikorupsi hartanya rakyat. Presiden atau pejabat siapapun dia korupsi, ya bukan wali, itu bajingan. Mohon maaf saya mengatakan ini karena dia tidak melindungi rakyat tapi malah menyengsarakan rakyat. Seorang kepala kota, presiden dan gubernur, itu fungsinya mesti menyayangi dan melindungi penduduknya. Dari situ bisa kita pahami bahwa kita dilarang memilih pemimpin baik muslim atau non-muslim yang tidak mau melindungi dan tidak mau menyayangi rakyatnya, karena pemimpin diharapkan menjadi wali mereka. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi kalau diartikan teman akrab, apakah kemudian memilih pemimpin yang tidak menyayangi boleh? Nggak boleh. Tapi kriterianya bukan muslim dan non-muslim. Karena kalau itu non-muslim, itu seperti yang saya sebutkan di depan tadi, kerjasama di dalam mengelola negara, mengelola kota dan sebagainya. Tapi kalau mereka itu menjadi pelindung, maka yang kita perhatikan adalah menyayangi dan melindungi tidak. Meskipun dia mengaku muslim, tapi kalau dia jahat kepada rakyatnya, ya jangan dipilih. Gitu. Jahat maksud saya itu mengambil jatah rakyatnya. Nah, itu jangan dipilih. Ya, jadi pengertian dengan demikian, pengertian Al-Maidah 51 itu lebih luas, bukan hanya tidak boleh memilih non-muslim, tapi yang penting tidak boleh memilih orang yang tidak menyayangi dan tidak melindungi. Ya. Pengertian bahwa wali atau jamaknya aulia sebagai orang yang saling menyayangi dan saling melindungi bisa kita pahami dari ayat 1 surat Mumtahanah. Ayat tersebut juga melarang kita menjadikan orang-orang yang memusuhi kita atas nama agama sebagai wali atau aulia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ini konteks sejarahnya itu jelas orang-orang Mekah yang memusuhi Nabi dan para sahabat. Konteksnya itu. Tetapi ini pelajaran untuk kita semua, termasuk generasi sekarang. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuhmu. Jelas kata-katanya, musuhku dan musuhmu sebagai wali. Kalau diartikan yang beberapa orang mengartikan pemimpin, saya cenderung teman akrab. Kriterianya apa? Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menaruh rasa cinta kepada mereka.
Jadi intinya itu dicinta itu. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal mereka itu jelas sudah mengingkari kebenaran. Buktinya apa? Mereka mengusir Nabi dan kalian. Mengusir Nabi dan kalian hanya karena kalian mengimani Allah Tuhanmu. Jadi berarti mengusir dan memeranginya atas nama agama. Ini konteksnya begini. Pada tahun ke-5, tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah mau umroh bersama dengan para sahabat, sekitar 1.000 orang, tidak bermaksud perang. Karena orang-orang Mekah sudah terbukti tahun-tahun sebelumnya itu selalu memerangi, maka Rasulullah minta izin sebelum masuk ke Mekah. Rasulullah mengutus seseorang yang kira-kira tidak akan dibunuh karena utusan itu saudara, masih ada hubungan kerabat dengan penguasa di Mekah. Terus minta izin, ternyata tidak diizinkan, lalu mereka bikin perjanjian. Perjanjian itu disebut perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian itu perjanjian tidak saling menyerang, jadi semacam ceasefire. Ada ketentuan macam-macam. Nah, antara lain itu yang semula dirasa tidak fair, tapi ternyata memang baik. Bahwa orang Mekah kalau pergi ke Madinah harus diizinkan pulang. Artinya tidak boleh dipenjara, tidak boleh dibunuh. Tapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, dia tidak boleh pulang. Bisa dipenjara, bisa dibunuh. Dan itu ditandatangani oleh Nabi. Makanya banyak para sahabat yang keberatan. Loh, perjanjian tidak fair kok ditandatangani gitu. Tapi mereka tidak berani menentang Rasul, Nabi, karena Nabi itu bertindak apapun itu atas restu Allah, bahkan sesuai dengan wahyu Allah. Terus yang terjadi, suatu saat ada orang Mekah perempuan nengok saudaranya di Madinah. Tentu Rasulullah dan para sahabat menepati janji, wanita itu boleh pulang. Ketika wanita itu pulang kembali ke Mekah, Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa wanita itu membawa pesan yang seharusnya tidak boleh. Terus Rasulullah menyuruh orang yang cekatan, waktu itu Ali dan satu lagi teman, mengejar wanita tadi di perjalanan. Ketemu. Terus suruh mengeluarkan. Akhirnya dikeluarkan, di tengah rambutnya itu ada kertas yang dilinting kecil sekali. Isinya bahwa saudara-saudara yang di Mekah supaya menyingkir dulu dari Mekah. Karena Rasulullah akan menyerbu Mekah. Loh, ini kan membocorkan rahasia. Terus setelah ketemu catatan itu, Rasulullah tanya, siapa ini yang membuat? Kenapa kamu buat itu? Katanya, kami tidak menentang ajaran Rasul. Kami tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi kami sayang kepada saudara-saudara kami di Makkah. Nah, maka disebut tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian menaruh kasih sayang kepada mereka. Padahal mereka itu mengusir dan memerangi Nabi. Jadi itu bertentangan. Makanya menyayangi orang yang memusuhi itu nggak boleh. Kalau mereka memusuhi, ya kita sikapnya musuh. Ya. Seperti halnya kalau terhadap setan. Kan Allah mengatakan, kamu jangan bersahabat dengan setan. Tapi banyak orang justru malah bergaul dengan setan. Ya akhirnya sesat sendiri gitu. Ya. Jadi larangan dalam ayat tersebut itu bukan hanya berteman akrab secara fisik, selalu bertemu dan bersama, tapi juga menyimpan rasa cinta dan kasih sayang terhadap mereka pun dilarang.
Allah Maha mengetahui situasi hati orang masing-masing. Bahwa rahasia kasih sayang itu diketahui oleh Allah, bisa kita baca di surat Al-Mumtahanah, ayatnya ini keliru, bukan ayat 1 ya. Ayat berikutnya, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili, jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku, jalannya Allah, wabtigha mardhati, dan dalam rangka mencari ridhoku, tapi tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian merahasiakan rasa sayang kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, aku lebih mengerti apa yang kalian rahasiakan. Kalimatnya bukan aku mengerti, tapi aku lebih mengerti dengan apa yang kalian rahasiakan. Wa ma'alantum, dan apapun yang kalian berterus terang. Nah, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan itu, artinya sampai perang tapi sayang kepada musuh, itu orang itu sesat. Ya kalau namanya musuh ya kita nggak boleh sayang, nanti perangnya bagaimana? Ya. Ketika Allah memperingatkan agar kita menghindari pergaulan berakrab-akrab dengan orang-orang yang memusuhi kita atas nama agama, ada kalanya Allah menyebut agama mereka dan ada kalanya tanpa menyebut agama mereka. Ini berarti bahwa Allah juga melarang kita bergaul dengan orang-orang yang mengaku muslim tapi mereka secara perilaku memusuhi atau benci kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi yang memusuhi orang Islam itu tidak selalu non-muslim. Bahkan non-muslim ada yang baik dan menyayangi orang Islam, ada. Tapi ada juga orang yang mengaku muslim tetapi sangat memusuhi Islam, memusuhi orang Islam. Nah, orang itu tergolong munafik. Ya. Ngakunya muslim tapi memusuhi Islam, agamanya, dan memusuhi orang-orangnya. Bahwa mereka memusuhi atau tidak suka kepada orang muslim bisa dilihat dari gejala perilaku mereka. Seperti disebut ayat berikut ini. Ya, coba kita perhatikan, nggak ada nyebut agama di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan orang selain kamu. Disebutnya orang selain kamu. Tidak dibilang orang selain agamamu. Enggak, selain kamu. Jangan kamu jadikan bitonah. Bitonah itu dari artinya itu apa yang ada di dalam batinnya. Jadi jangan menjadikan orang sebagai teman yang masuk di hatimu. Artinya yang kamu sayangi. La ya'lunakum khabala, yang selalu membuat kalian repot. Kenapa? Waddu ma'anittum, mereka senang kalau kalian itu susah. Jadi kalau kalian kena sengsara, syukurin. Nah, itu berarti memusuhi kita. Artinya hatinya benci kepada kita. Itu bisa ditengarai dari omongan. Karena omongan itu kan cerminan dari pikiran. Qad badatil baghdha'u fi afwahihim. Jelas sekali kelihatan kebencian mereka dari mulut mereka. Jadi dari kata-katanya itu kelihatan bahwa orang itu benci. Kalau ditulis nggak kentara, tapi kalau dia ngomong, intonasinya itu menunjukkan kebencian. Kalau ada gejala mulut kata-katanya itu ada kebencian, itu sebenarnya hanya seperti iceberg, gunung es, yang kelihatan di permukaan itu sedikit. Yang sedikit di permukaan itu ibaratnya bahasa yang diucapkan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang mereka simpan, mereka rahasiakan di dalam hati itu lebih besar. Seperti iceberg tadi, gunung es yang di dalam air itu lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Kami telah memberikan kalian penjelasan tentang ayat-ayat, pelajaran-pelajaran kalau kalian mau berpikir. Jadi kalau kita berteman, kita lihat kalau orang bahasanya itu menunjukkan kebencian. Gimana sih kebencian? Mungkin kita tuh mengungkapkannya judes. Wah, orang itu judes. Judes itu
ekspresi dari isi hati. Di dalam hatinya itu banyak kebencian, sehingga karena banyak kebencian dia ngomong-ngomong itu terkeluar aja, tercetus begitu. Dan kalau ditanya, enggak, aku nggak memusuhi dia, nggak memusuhi, tapi ada kebencian. Orang semacam itu nggak merasa. Jadi ketika kita memilih teman, hati-hati. Kalau ada teman yang judes, boleh berteman, tapi nggak usah akrab-akrab gitu loh. Kita harus bisa membaca apakah mereka itu mencintai atau tidak. Tanda-tandanya bisa kita pelajari dari perilaku mereka. Apalagi kalau mereka tidak meyakini Al-Quran secara menyeluruh. Bahayanya antara lain kita bisa menaati bahayanya ya, itu karena mereka tidak taat kepada aturan Allah. Gini, saya baca dulu ayatnya, nanti contohnya lagi. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Itulah mereka. Kamu mencintai mereka tapi mereka tidak mencintai kamu. Ya ini salah. Oh, mereka nggak mencintai kok kita mencintai. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian mengimani kitab secara menyeluruh. Coba orang-orang yang jahat kepada orang atas nama agama atau pribadi, itu seringkali mereka tidak memahami kitab, artinya pelajaran-pelajaran di Al-Quran. Saya ambil contoh misalnya ibu-ibu misalnya ya, pergi ke salon. Di salon itu kan kadang-kadang ada pelayanan yang harus membuka baju. Saya nggak tahu pelayanannya apa, tapi baju harus dibuka. Boleh nggak di situ ada orang non-Muslim, sama-sama wanita, kemudian muslimah membuka bajunya? Boleh nggak? Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh, itu kalau yang kelihatan itu di atas pusat. Jadi kalau sama-sama wanita, yang kelihatan mulai pusat ke atas atau lutut ke bawah boleh. Yang tidak boleh adalah antara pusat dan lutut. Oke, itu berlaku untuk sesama wanita. Bagaimana kalau wanitanya itu non-Muslim? Sebenarnya bukan hanya non-Muslim. Orang Muslim yang seperti digambarkan di ayat yang tadi itu termasuk. Ada yang berpendapat nggak boleh. Karena apa? Muslimah itu terikat dengan aturan-aturan Islam, aturan yang ada di Al-Quran. Antara lain, kalau kita melihat cacat atau kelemahan orang lain, kita tidak boleh cerita tentang kekurangan dan cacat orang itu kepada orang lain. Nggak boleh. Nah, itu disebutkan di surat Al-Hujurat. Jadi kalau sesama muslimah melihat keburukan atau kekurangan temannya, itu terus diam aja. Tapi kalau itu non-muslim atau muslim juga, muslimah juga, muslimah dalam tanda kutip, tapi dia tidak memahami isi Al-Quran, bisa saja nanti dia cerita pada temannya, oh itu tahu gak kamu si A itu memang cantik sekali, tetapi punggungnya penuh panu, wah kayak pulau, kayak kepulauan. Itu tidak boleh menurut ajaran Al-Quran. Nah, mereka itu tidak merasa terikat dengan ajaran Al-Quran atau tidak tahu ajaran Al-Quran. Maka mereka bisa membuka rahasia. Itulah sebabnya ada ulama yang berpendapat kalau kamu buka aurat, tidak boleh ketahuan orang non-Muslim. Nah, sebenarnya kalau lihat ayat tadi, juga Muslim yang tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Gitu. Nah, saya teruskan. Indikasi termasuk indikasinya adalah mereka senang ketika kita celaka, dan sebaliknya mereka tidak senang ketika kita bernasib baik. Ketika kita miskin, mereka senang karena mereka bisa memperalat kita dengan menggunakan uang.
Jadi kalau ada orang miskin, nanti kasih duit aja nanti nurut gitu. Misalnya orang-orang miskin ini kasih duit aja nanti suruh memilih aku. Misalnya saya mencalonkan jadi anggota DPR. Yang saya pilih orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Mereka kasih duit 100.000, jangan lupa ya nanti milih aku ya gitu. Nah, jadi berarti orang-orang semacam itu senang kalau ada orang itu miskin. Sebaliknya, bila bisnis kita maju, mereka berusaha mematikan bisnis kita. Oh, banyak ini perusahaan besar yang mematikan perusahaan kecil itu banyak. Ya, kita bisa melihat kejadian sehari-hari. Misalnya ketika dalam bisnis misalnya, ketika masa panen tiba, harga produk petani, beras misalnya, jatuh sehingga mereka rugi. Dan ketika mereka membutuhkan benih dan pupuk, harga benih dan pupuk naik. Peternak juga begitu. Ketika ternak mereka sudah menjadi siap potong, terus mau menjual ke pasar, harganya tuh diatur, mereka tuh kan kayak kartel begitu, diatur supaya harganya jatuh. Terus kalau jatuh, maka terpaksa menjual murah-murah lah, mereka ambil. Tapi nanti kalau ketika mereka butuh anakan ayam misalnya, butuh DOC, harganya naik. Bahkan ayam juga naik. Nah, permainan itu dilakukan oleh mereka yang biasanya memiliki modal besar atau kekuasaan tinggi atau kolaborasi antara pemodal besar dan pejabat tinggi. Nah, itu bisa kita lihat kalau misalnya beras jatuh. Kenapa? Karena impor. Ya, yang bisa impor itu harus ada izin dari pejabat dan harus ada orang pengusaha yang mengimpor perusahaan yang besar. Nah, itu bisa kolaborasi antara pejabat dan pengusaha besar. Mereka jahat ya. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka sedih. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian itu menderita suatu keburukan, mereka senang. Tapi jangan khawatir. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, itu rekadaya mereka itu tidak akan merugikan kalian. Ada cara-cara untuk mengatasinya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya. Penyesalan sebagai akibat salah memilih teman pergaulan juga akan dialami oleh mereka yang mau tunduk dan patuh kepada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Allah. Baik mereka mengaku muslim atau non-muslim. Jadi ada penyesalan itu tadi, menyesal pertemanan atau kerjasama dalam bisnis. Ada juga yang menyesal karena mengangkat pemimpin. Mengangkat pemimpin itu tidak harus formal, ya, bisa juga non formal. Mereka menyesalnya ketika di neraka. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Tuhan, kami dulu karena taat kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada pembesar-pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami. Tuhan, Rabbana atihim dhi'faini minal adzab. Berilah mereka siksaan yang double. Wal'anhum la'anan kabira. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini penyesalannya sampai seperti itu. Nah, ini contohnya pemimpin itu tidak harus formal. Misalnya, saya pernah mengamati para mahasiswa mengikuti kegiatan ekstra akademik seperti misalnya pendakian gunung. Karena ada beberapa mahasiswa di universitas itu bikin kegiatan mendaki gunung. Kalau kegiatan itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak menjalani sholat 5 kali sehari, bisa ngaku muslim, bisa tidak, ya. Kalau yang mengatur jadwal perjalanan itu orang-orang yang tidak sholat, maka mereka tidak akan memasukkan atau mencantumkan jadwal sholat di dalam perjalanan. Dan mereka juga tidak berusaha mencari tempat-tempat di mana para peserta bisa melaksanakan kewajiban sholat. Kalau orang-orang yang mengatur itu kan bisa dianggap pimpinannya pendakian. Itu mereka sholat dengan baik, maka mereka akan memperhitungkan
jarak dari satu tempat ke tempat yang lain itu berapa jam kira-kira. Terus di mana mereka bisa sholat. Sholat itu butuh air, maka mereka mencari rute di mana mereka bisa mendapatkan air dan sebagainya. Tapi kalau mereka sendiri tidak sholat, itu nggak peduli gitu, dengan perhitungan yang berbeda. Contoh lagi, bila kita mengikuti guided tour, ya, tour yang di-guide, yang diurusi oleh orang-orang yang tidak memahami kewajiban dan larangan bagi para peserta yang muslim. Mereka bisa jadi mengajak para peserta untuk makan di restoran yang menyajikan makanan-makanan haram. Pertimbangan mereka apa? Mereka itu lebih suka memilih restoran yang menawarkan komisi kepada guide yang membawa wisatawan ke tempat itu. Ya, kita semua kan tahu kalau kita naik bis, nanti di perjalanan kita dimampirkan ke restoran. Kenapa restoran yang itu, bukan yang enak atau yang tidak enak? Tapi yang mereka mendapatkan komisi. Biasanya begitu datang, awak bis itu dikasih meja khusus, terus dikasih makanan yang lengkap dan mereka tidak bayar. Saya nggak tahu, mereka masih tidak kalau jumlah penumpangnya itu banyak sekali, mereka dapat tambahan lagi apa enggak, saya nggak tahu. Tapi paling tidak makan mereka itu gratis. Nah, guide dan awak bis itu memperhatikan itunya, gitu. Tidak peduli apakah itu makanannya itu halal atau haram. Ya. Maka hati-hati memilih teman atau orang yang memberikan pengarahan. Dari uraian dan contoh tersebut kita bisa memahami kalau Allah melarang kita menjadikan orang-orang kafir sebagai teman akrab. Karena mereka tidak merasa terikat atau bahkan tidak mau terikat dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah. Pengalaman saya sebagai wartawan, suatu saat saya pergi ke Manila meliput KTT, konferensi tingkat tinggi atau summit ASEAN, Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara. Kemudian di sana berkenalan dan berkawan dengan wartawan lokal. Kami ngobrol-ngobrol, ingin makan seafood. Terus kemudian saya diajak ke restoran yang kita boleh memilih apa saja dengan harga yang sangat murah. Habis itu terus karena kita sudah akrab, terus diajak minum. Di situ sudah minum, tapi minumnya kurang menyegarkan. Ternyata minumnya ke pub yang sajiannya itu minuman keras. Nah, dia bermaksud baik menservis temannya dari luar negeri, tapi karena tidak terikat dengan ajaran Islam, ya mereka ajak yang mereka anggap menyenangkan di pub yang sajiannya itu minuman keras. Ya. Jadi hati-hati. Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang beriman, jangan kamu jadikan orang kafir sebagai teman akrab, bukan orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada orang mengambil teman seperti itu, aturiduna anta ja'alullaha alaikum. Maaf, aturiduna anta ja'alulillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian mau Allah itu akan menyiksamu kamu? Allah mempunyai alasan untuk menyiksamu. Kalau kamu melanggar, maka Allah punya alasan untuk menimpakan siksaan. Ya. Karena itu kita mudah-mudahan bisa memahami, yang penting bukan Islam muslim atau non muslimnya, tapi yang penting adalah memusuhi dan tidaknya, dan ajakannya itu menyesatkan atau tidak. Kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip keimanan kita. Ya, ringkasnya, salah memilih teman bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Boleh kita berteman, termasuk bekerja sama dalam bisnis atau organisasi dengan non-muslim. Dilarang berteman akrab dengan orang yang memusuhi kita atas nama agama atau keimanan. Kita harus hati-hati bergaul dengan orang-orang munafik yang suka mencitrakan diri baik, tapi bertentangan dengan isi hati. Ya, pencitraan itu pasti bohong. Ya, pencitraan itu pasti bohong, karena namanya pencitraan itu menampakkan yang baik atau lebih baik daripada yang ada di dalam hati.
Ya. Kita juga bisa menyesal karena salah memilih pemimpin, terutama yang mengingkari ajaran Allah atau kafir. Dan memimpin di sini tidak harus memimpin negara, termasuk memimpin perjalanan wisata. Ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari pergaulan yang bisa membuat kita jauh dari Allah, dari ajaran Allah. Amin. Terima kasih.